Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahradita Shironi dengan NPM 21150610778. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan mata kuliah Audit Teknologi Informasi dengan posisi magang yang saya ambil yaitu RIS IT di PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Di video ini saya akan membahas mengenai audit teknologi informasi, kemudian RIS IT, kemudian keterkaitan mata kuliah dengan posisi magang, dan tugas yang berkaitan dengan mata kuliah. Yang pertama ada audit teknologi informasi. Jadi mata kuliah audit teknologi informasi ini merupakan mata kuliah yang membahas berbagai aspek dalam mengevaluasi dan menilai efektivitas, efisiensi, dan keamanan sistem informasi dalam suatu organisasi. Nah, mata kuliah ini mencakup berbagai topik. Yang pertama itu ada pengantar audit teknologi informasi, di mana dia menjelaskan konsep dasar audit teknologi informasi, kemudian tujuan, jenis-jenis, serta peran dan tanggung jawab seorang auditor. Yang kedua ada kerangka kerja dan standar audit, biasanya COBIT atau ISO, IEC 27001 dan NIST. Yang ketiga ada proses dan metodologi audit, meliputi tahapan-tahapan dalam proses audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil audit. Selanjutnya ada pengendalian internal dan manajemen risiko, memahami pengendalian internal yang efektif serta manajemen risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Kemudian ada audit keamanan informasi, di mana tahapan ini mengevaluasi kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan informasi untuk melindungi aset informasi organisasi. Nah, selanjutnya juga mencakup audit infrastruktur TI, kemudian audit sistem aplikasi, audit proyek TI, pelaporan dan tindak lanjut audit TI, dan etika serta profesionalisme dalam audit TI. Hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang dicakup dalam mata kuliah audit teknologi informasi. Nah, selanjutnya untuk RIS IT sendiri merupakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISAKA untuk membantu organisasi dalam mengelola risiko terkait teknologi informasi. RIS IT ini mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen risiko dengan tata kelola TI dan kontrol internal untuk memastikan bahwa risiko TI diidentifikasi, dinilai, dan dikelola secara efektif. Nah, untuk posisi RIS IT dalam suatu organisasi dan manajemen risiko itu, yang pertama dia integrasi dengan tata kelola teknologi informasi. Nah, RIS IT ini berfungsi sebagai bagian integral dari tata kelola TI, membantu memastikan bahwa risiko teknologi informasi dikelola sesuai dengan tujuan bisnis dan strategi organisasi. Kemudian, merupakan komplementer terhadap COBIT. Nah, RIS IT ini dirancang untuk melengkapi COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technologies yang merupakan kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang juga dikembangkan oleh ISAKA. Nah, RIS IT ini berfokus pada aspek risiko, sementara COBIT mencakup aspek pengendalian dan tata kelola secara keseluruhan. Kemudian ada manajemen risiko end-to-end, mencakup seluruh siklus hidup manajemen risiko, mulai dari identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi, hingga pemantauan dan pelaporan risiko. Nah, selanjutnya ada pendekatan berbasis proses. Jadi, RIS IT ini mengadopsi pendekatan berbasis proses untuk manajemen risiko, yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko secara sistematis dan terstruktur. Kemudian ada kolaborasi lintas fungsi. Jadi dia melibatkan kolaborasi antar berbagai fungsi dalam organisasi, termasuk manajemen risiko, keamanan informasi, kepatuhan, dan operasional TI. Kemudian ada fokus pada nilai bisnis. Nah, RIS IT ini membantu organisasi untuk memahami dan mengelola risiko TI dalam konteks nilai bisnis. Memastikan bahwa keputusan terkait risiko TI dibuat berdasarkan dampaknya terhadap tujuan bisnis dan nilai tambah yang dihasilkan. Nah, ada 3 langkah-langkah utama dalam RIS IT. Yang pertama ada risk governance, yaitu mencakup kegiatan pengelolaan risiko pada tingkat strategis, termasuk menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko teknologi informasi. Yang kedua ada risk evaluation, yaitu melibatkan identifikasi dan penilaian risiko teknologi informasi, termasuk analisis dampak dan probabilitas risiko.
Dan yang terakhir yaitu risk response, yaitu menentukan tindakan mitigasi risiko, termasuk pengendalian yang diperlukan untuk mengurangi atau mengelola risiko. Nah, untuk posisi risk IT di PT PNM ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko terkait teknologi informasi yang dapat mempengaruhi operasional dan keamanan perusahaan. Tugas utamanya meliputi pengembangan dan pelaksanaan strategi manajemen risiko, pembuatan materi edukatif untuk meningkatkan kesadaran akan risiko, serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi risiko seperti presentasi dan pelatihan. Nah, ada 5 kompetensi yang dikembangkan. Yang pertama, membuat desain awareness risiko IT, kemudian mempraktikkan pembuatan timeline kegiatan awareness risiko IT, kemudian menyusun awareness risiko IT, yang keempat menyusun materi awareness risiko IT, dan yang terakhir mempraktikkan sosialisasi materi awareness risiko IT. Nah, untuk mata kuliah Audit Teknologi Informasi dan posisi Magawaris IT di PT PNM ini memiliki keterkaitan yang erat, di mana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari mata kuliah tersebut dapat diterapkan secara langsung dalam tugas dan tanggung jawab selama magang. Berikut ini merupakan rinciannya. Nah, yang pertama ada penilaian risiko teknologi informasi. Untuk mata kuliah audit ini menyediakan pengetahuan dasar tentang penilaian risiko, proses identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko teknologi informasi. Sedangkan untuk di posisi risk IT sendiri, tugasnya membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko terkait teknologi informasi yang dapat mempengaruhi operasional dan keamanan perusahaan. Poin yang kedua yaitu pengembangan dan implementasi kebijakan dan prosedur. Dari sisi mata kuliah audit, membahas kerangka kerja dan standar audit TI, serta pengembangan kebijakan dan prosedur untuk manajemen risiko. Nah, di posisi risk IT sendiri, mengembangkan dan melaksanakan strategi manajemen risiko, termasuk pembuatan kebijakan dan prosedur yang efektif. Kemudian, poin yang ketiga yaitu audit keamanan informasi. Dari mata kuliah ini, mengevaluasi kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan informasi. Sedangkan di posisi risk IT, mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan TI, serta memastikan kontrol keamanan berfungsi dengan baik. Poin yang keempat, penyusunan dokumentasi. Dari sisi mata kuliah audit, mengajarkan cara menyusun dokumentasi audit yang komprehensif. Sedangkan di posisi Magawaris IT ini, menyusun laporan hasil penilaian risiko dan dokumentasi terkait manajemen risiko TI. Kemudian ada kolaborasi lintas fungsi. Dari sisi mata kuliah, memahami pentingnya kolaborasi antar berbagai fungsi dalam organisasi untuk manajemen risiko yang efektif. Kemudian dari posisi magang risk IT, bekerja sama dengan tim lain dalam organisasi seperti tim keamanan informasi, kepatuhan, dan operasional TI untuk mengelola risiko TI. Dan yang terakhir ada sosialisasi dan pelatihan risiko TI. Dari sisi mata kuliah audit ini, meliputi pentingnya pelaporan dan tindak lanjut audit serta penyusunan materi pelatihan dan kesadaran. Nah, di posisi risk IT sendiri, kita membantu meningkatkan kesadaran akan risiko melalui pembuatan materi edukatif dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi seperti presentasi dan pelatihan. Nah, berikut ini merupakan tugas yang berkaitan dengan mata kuliah audit teknologi informasi. Jadi yang pertama itu ada tugas analisis risiko kantor pusat PT PNM dengan menggunakan ISO 31000. Di sini saya membuat dokumen analisis risiko yang berfungsi pada risiko yang mungkin terjadi di kantor pusat PT PNM menggunakan regulasi ISO 31000. Nah, dokumen ini mencakup berbagai aspek seperti risk event description, risk cause, risk scenario, impact, likelihood, impact level, risk level, dan risk treatment. Nah, tugas yang kedua yang berkaitan dengan mata kuliah audit teknologi informasi adalah analisis manajemen risiko TI kantor pusat PT PNM menggunakan framework COVID 2019 dengan domain APO12. Nah, pada tugas ini saya membuat analisis manajemen risiko teknologi informasi
di PT PNM Cabang Pusat menggunakan framework COVID 2019 dengan domain APO12. Nah, domain APO12 ini dipilih karena fokusnya pada manajemen risiko di lingkup teknologi informasi. Untuk proses pengumpulan data sendiri dilakukan dengan penyebaran kuesioner survei terkait manajemen risiko dengan domain APO12. Untuk proses selanjutnya adalah mengolah data yang kita dapatkan dari jawaban kuesioner tersebut untuk menghitung nilai capability level dan nilai gap. Nah, berdasarkan nilai capability dan nilai gap tersebut, saya diberikan tugas untuk memberikan rekomendasi terkait manajemen risiko untuk meningkatkan skala penilaian pada level yang dicapai, agar semua capability activities yang ada di level tersebut berada di skala penilaian L atau largely achieved, dinilai 50% sampai 85% sesuai dengan penilaian perusahaan yang sebelumnya. Nah, untuk tugas-tugas lain yang saya kerjakan, ada pembuatan flyer cyber security awareness untuk perusahaan dan karyawan PT PNM. Selanjutnya ada pembuatan desain PPT cyber security essential dan pembuatan materi risk IT trend dan mitigasi risiko yang ditawarkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.